Film diawali dengan seorang wanita Korea Utara bernama Ri Hongdan yang memakai earphone mendengarkan lagu sambil berjoget. Sejak kecil, ia selalu diam-diam menonton drama dan mendengarkan K-pop sehingga itu merupakan hal biasa baginya. Tetapi ternyata dia memilih bergabung dengan tentara perempuan Korea Utara. Sementara di TV ada sebuah berita yang mengatakan kalau Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya bersatu dan akan membuat bank percetakan uang bersama. Jadi dia berencana setelah keluar dari militer akan pergi ke Seoul untuk merubah nasibnya. Scene beralih ke tahun 2025. Ri Hongdan sedang menuju Seoul menggunakan kereta. Korea Selatan dan Korea Utara membuat percetakan uang bersatu dengan lancar. Semua orang yang di dalam kereta merupakan warga Korea Utara yang akan menuju Seoul untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Seoul. Ini merupakan sebuah harapan bagi mereka. Sebuah perusahaan besar Korea Selatan berjanji melakukan investasi besar di utara. Mereka yang mengaku telah menghasilkan banyak uang dari perusahaan ini mulai muncul satu demi satu. Namun rumah dan pekerjaan yang dijanjikan broker imigrasi kepada Ri Hongdan ternyata itu palsu. Karena hal itu membuat Ri Hongdan bekerja serabutan di sana, mulai dari pelayan hingga menjadi wanita penghibur. Scene berpindah ke tempat rentenir peminjaman uang. Ri Hongdan menukar uang lama menggunakan uang baru di sana. Preman itu menawarkan barang terlarang kepada Ri Hongdan, tetapi wanita itu menolak. Mendadak, dua anak buah bos preman itu datang dengan menyeret seorang wanita yang sudah berlumuran darah. Ri Hongdan kesal melihat hal tersebut dan mengatakan kalau hal seperti ini terjadi karena ulah orang-orang seperti kalian para bajingan pencuri. Bos preman yang mendengar hal itu menjadi emosi dan memukul Ri Hongdan hingga terjatuh. Ri Hongdan hampir kehilangan kesadaran. Bos preman tersebut ingin memperkosa Ri Hongdan, tetapi mendadak ia terbangun dan melawan. Ri Hongdan mengambil pistol yang dimiliki bos preman tersebut. Bos preman tersebut melempar barang ke arah Ri Hongdan dan mencekiknya hampir keluar jendela. Tetapi tanpa diduga, Ri Hongdan menembak kepala bos preman itu. Dia juga menembak anak buah bos preman tersebut. Ri Hongdan kemudian mengambil semua uang yang di ruangan itu lalu pergi. Scene beralih 1 tahun kemudian. Ri Hongdan berlari di tengah hujan karena dikejar polisi. Ia berhenti karena melihat berita. Di sana muncul foto dirinya yang menjadi buronan karena sering melakukan pencurian. Ia hanya menargetkan para rentenir untuk dicuri. Saat ini Ri Hongdan sudah tidak punya tempat tujuan lagi. Ia kemudian mengeluarkan pistol dan ingin bunuh diri. Saat akan bunuh diri, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan membawa payung dan mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja? Kelihatannya kamu terluka." Ri Hongdan lalu menodong pistol ke arah laki-laki tersebut. Lelaki itu menjelaskan dan mengatakan kalau ia mempunyai rencana yang besar dan ia ingin Ri Hongdan bergabung dengannya. Pria itu menyebut dirinya profesor. Ri Hongdan akhirnya mau bergabung dengan profesor. Ketika Ri Hongdan menanyai siapakah yang diajarkan sehingga dia menyebut dirinya profesor, dia lalu memperkenalkan murid-muridnya. Scene berpindah ke sebuah gedung tempat profesor dan murid-muridnya membahas rencana pencurian mereka. Pertemuan pertama, mereka membahas tentang nama panggilan. Mereka akan menggunakan nama panggilan kota yang mereka suka, ingin tinggali, atau yang terdengar indah. Satu persatu dipersilahkan untuk memilih nama panggilan mereka. Tim ini terdiri dari pria yang terlihat seperti idola K-pop, Rio. Dia memiliki kemampuan meretas yang luar biasa. Pria yang berpikiran sederhana, Denver. Dia mantan petarung. Dia memukuli semua orang di arena ilegal. Bahkan para pejudi yang bertaruh padanya, lalu kabur. Kemudian Moskow. Dia ayahnya Denver. Dia dulu adalah penambang, jadi dia ahli menggali. Nairobi. Semua perkataannya bohong. Dia ahli pemalsuan dan mengaku terlibat kejahatan besar. Helsinki dan Oslo, mereka adalah preman dari Yanbian. Kabarnya mereka pernah membunuh semua komplotan mafia sebelum pergi. Dan Berlin, dia memiliki bakat untuk membuat orang lain gugup. Berasal dari Camp Kechon di utara yang sangat kejam. Ri Dong-han sendiri memilih nama Tokyo. Dia memilih nama itu karena mereka akan melakukan hal-hal buruk. Tim ini dibentuk untuk mengambil kembali hak-hak mereka yang telah dirampas. Mereka akan mengambil 4 triliun won dan menghilang tanpa ada yang terluka atau mati. Publik akan menyaksikan pertunjukan terbesar di dunia ini secara langsung. Dan mereka semua akan mendukung tim ini. Target tim ini adalah tempat percetakan uang Korea Bersatu. Scene kemudian berpindah ke 5 bulan kemudian. Percetakan uang Korea Bersatu berjalan dengan sangat lancar. Wakil direktur percetakan uang memasuki ruangannya. Kemudian datang seorang pegawai perempuan. Ternyata dia adalah selingkuhan wakil direktur. Ia mengatakan kalau dirinya hamil. Di sisi lain, para siswa datang mengunjungi tempat percetakan uang Korea Bersatu.
Ternyata Tokyo dan Nairobi sedang memantau di depan gedung, sedangkan anggota tim yang lain sedang menjalankan tugas atau misi mereka. Mereka menggunakan topeng agar identitas mereka tidak terbongkar. Mereka menghadang truk yang membawa uang dan melepas tembakan ke langit. Kemudian mereka mengambil alih truk yang membawa uang itu. Mereka mengancam lalu menukar kostum dengan petugas yang seharusnya membawa uang itu. Akhirnya mereka sampai di depan gedung. Mereka ditanya oleh petugas yang berjaga di depan apakah mereka pegawai baru. Petugas menyuruh mereka memperlihatkan kartu identitas mereka. Rio menjalankan tugas meretasnya dengan sangat baik. Akhirnya mereka lolos masuk. Di sisi lain, Nairobi dan Tokyo ketahuan membawa senjata tajam. Mereka melepaskan tembakan. Dan ketika petugas sedang memeriksa uang yang datang, muncullah orang-orang yang bertopeng dari dalam truk, lalu melepaskan tembakan juga. Situasi di dalam gedung tidak terkendali. Semua yang berada di sana panik dan ketakutan. Semua orang yang berada di gedung itu disandra. Gedung itu lalu ditutup. Di sisi lain, profesor juga memantau tim dari jarak jauh lewat monitor. Mereka kemudian menyita semua ponsel dan alat elektronik para sandera. Tiba-tiba telepon kantor berdering. Berlin menarik salah satu pegawai kantor yang menjadi sandera untuk mengangkatnya. Dia adalah selingkuhan wakil direktur percetakan. Ternyata telepon itu dari kantor pusat. Mereka menanyakan kenapa koneksi terputus. Tetapi wanita itu menjawab kenapa mereka tidak mencari tahu sendiri. Scene kemudian berpindah ke Rio, Denver, dan Moskow yang sedang berusaha membobol tempat persediaan uang. Akhirnya mereka berhasil membukanya. Mereka mengambil uang lalu memberitahu ke profesor mereka akan keluar sekarang juga. Lalu Berlin menekan tombol darurat. Profesor menekankan jangan sampai ada yang mati atau terluka. Scene berpindah mengingatkan ketika profesor sedang menjelaskan rencana mereka. Profesor menjelaskan ketika polisi datang bertindak seolah kalian ketahuan ingin kabur, lalu menembak. Kemudian kembali bersembunyi ke dalam seperti tikus dalam perangkap. Tidak boleh ada yang terluka atau mati. Di luar, polisi pun datang. Para tim keluar dan melepaskan tembakan ke udara. Para polisi menembak ke arah mereka. Rio yang panik terkena tembakan polisi. Salah satu tim marah dan menembak ke arah para polisi. Profesor yang mengetahui hal itu khawatir dan panik. Para tim perampok melempar bom asap ke polisi dan masuk kembali ke dalam. Ternyata Rio tidak apa-apa, dia menggunakan baju anti peluru. Berita perampokan pun menyebar dengan cepat. Para pejabat Korea Selatan menghubungi Korea Utara untuk membahas penyelesaian situasi ini. Kedua negara sepakat untuk menempatkan kepala polisi ZEP sebagai kepala satuan tugas gabungan antara utara dan selatan. Di sisi lain, para sandera diberikan untuk membuka penutup mata mereka. Para sandera diberikan baju yang sama persis dengan yang digunakan para perampok. Para sandera disuruh untuk menggunakan baju tersebut. Di luar gedung, banyak polisi dan para wartawan yang meliput. 3 jam setelah perampokan berlalu, semua polisi sibuk. Sen Woo-jin, tim negosiasi Badan Kepolisian Korea Selatan bertemu dengan Kapten Cha Mo-yuk dari Kementerian Keamanan Negara Korea Utara. Kapten Cha Mo-yuk menegaskan kalau kasus ini tidak perlu dinegosiasikan. Tetapi Sun Woo-jin membantahnya. Menurutnya kasus ini perlu dinegosiasikan agar tidak terjadi kesalahan ketika menyelamatkan para sandera. Sun Woo-jin memerintahkan untuk berkomunikasi melalui telekomunikasi dengan para perampok. Telepon tersambung ke dalam gedung. Para perampok bersiap menjalankan rencana mereka kembali. Mereka menyambungkan telepon tersebut dengan profesor. Profesor mengangkat telepon tersebut. Profesor mengatakan ia hanya akan bernegosiasi dengan para petinggi, bukan pelayan publik seperti Sun Woo-jin yang tidak memiliki wewenang. Tetapi Sun Woo-jin membantah. Sun Woo-jin juga mengatakan kenapa mereka tidak merampok bank biasa saja. Karena kalian merampok bank percetakan uang bersatu membuat semua menjadi rumit. Akhirnya profesor setuju untuk berbicara dengan Sun Woo-jin, asalkan dia mau membantu mereka keluar dari sana. Sun Woo-jin mengatakan profesor harus memberikan sesuatu agar dia bisa membujuk para petinggi untuk membantu mengeluarkan mereka dari sana. Sun Woo-jin menyuruh profesor untuk membebaskan para murid dan dia akan memberikan helikopter kepada para perampok. Lagi pula, terlalu banyak sandera akan merepotkan para perampok. Profesor lalu mengatakan kalau anggota mereka hanya berempat, maka dia akan memikirkan yang ditawarkan Sun Woo-jin tadi. Profesor lalu menutup telepon sambil tersenyum. 11 jam setelah perampokan berlalu, ternyata para anggota lainnya merencanakan untuk melakukan penyerangan dan penangkapan para perampok sekarang juga tanpa persetujuan Sun Woo-jin. Sun Woo-jin yang mengetahui hal tersebut membantah dan meyakinkan para anggotanya yang lain kalau mungkin ini adalah jebakan dari para perampok. Tetapi Sun Woo-jin malah disuruh pulang saat itu juga. Yang lain mengatakan negosiasi itu hanya formalitas saja.
Ketika akan pulang, Sun Woo-jin menerima pesan dari seseorang yang menyuruhnya untuk datang ke kafe kalau dia sudah pulang dan tidak sibuk. Shin kemudian berpindah ke para polisi dan para tentara yang sedang membuat rencana untuk menyusup ke dalam bank percetakan uang bersama. Shin kembali berpindah kepada Sun Woo-jin yang sudah sampai di depan kafe. Ia akhirnya masuk dan menyebut nama seseorang yaitu Sun Ho. Ternyata orang yang bernama Sun Ho adalah profesor, tetapi Sun Woo-jin tidak mengetahuinya. Yang benar-benar unggul bukanlah selatan atau utara, melainkan profesor. Dia mengembangkan rencana, mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Tentu saja Sun Woo-jin adalah bagian dari rencananya. Ternyata profesor dari sebelumnya sudah mengetahui kalau yang akan dikirim untuk bernegosiasi mengatasi kasus ini adalah Sun Woo-jin, pemimpin tim negosiasi dari selatan. Profesor berpikir untuk membuatnya membantu rencana tanpa dia sadar. Profesor bisa berspekulasi banyak berdasarkan dari wanita itu. Fakta bahwa dia meninggalkan lokasi berarti Korea Utara mengambil alih. Profesor mengarahkan untuk menjalankan rencana berikutnya, yang berarti akan segera ada serangan bersenjata. Para tentara bersiap untuk memasuki gedung. Di sisi lain, para perampok juga menjalankan rencana mereka karena mereka sudah mengetahui hal ini pasti akan terjadi. Para tentara memasukkan kamera kecil untuk melihat situasi di dalam, sedangkan para perampok menjalankan rencana mereka. Tiba-tiba ada sebuah video yang dikirim yaitu dua orang, wanita dan perempuan. Mereka menjelaskan para perampok dan para sandera memakai pakaian dan membawa senjata yang sama sehingga tidak bisa dibedakan. Mereka juga mengatakan untuk tolong terus bernegosiasi. Ternyata gadis yang sedang disandera yang ada di layar itu adalah putri duta besar Amerika Serikat. Pemimpin langsung mengarahkan pasukan untuk mundur. Akhirnya para tentara mundur dari sana. Shin beralih ke dalam ruangan. Para sandera disuruh berbaris dan boleh melepaskan topeng mereka. Di sisi lain, Sun Ho atau profesor dan Sun Woo-jin masih berdua dan mengobrol membahas tentang Sun Woo-jin yang dipaksa pulang dari tempat TKP. Sun Ho atau profesor terus meyakinkan Sun Woo-jin kalau mungkin dia akan dibutuhkan kembali untuk kasus itu. Tiba-tiba ponsel Sun Woo-jin berbunyi, dan itu adalah telepon dari Nam Dong-chul. Sun Woo-jin keluar untuk mengangkat telepon. Walaupun Sun Ho atau profesor tidak mendengar apa yang dibahas Nam Dong-chul dan Sun Woo-jin, dia sudah mengetahui kalau Nam Dong-chul menelpon karena serangan itu gagal. Karena tidak mungkin menggunakan kekerasan, mereka harus kembali bernegosiasi. Setelah mengangkat telepon, Sun Woo-jin kembali masuk ke dalam dan mengatakan kalau yang dikatakan Sun Ho atau profesor bahwa dia akan dibutuhkan lagi dalam kasus ini ternyata benar. Sun Woo-jin akhirnya bergegas kembali ke markas TKP. Begitu juga dengan profesor. Dia langsung menutup kafenya dan memasuki ruangan tempatnya memantau timnya. Profesor langsung menghubungi timnya dan mengatakan kalau Sun Woo-jin kembali sesuai rencana mereka. Jadi mereka harus memulai langkah selanjutnya. Shin berpindah kembali ke saat mereka sedang membahas tentang rencana mereka. Profesor menjelaskan bahwa mereka tidak akan mencuri uang 4 triliun itu dari suatu tempat atau seseorang, tetapi mereka akan mencetaknya di tempat percetakan Korea Bersatu saat menjalankan misi. Dan perampokan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai kejahatan revolusioner. Dan saat ini mereka para perampok sudah mulai mencetak uang tersebut.